bukan cita-cita lah. Iya. Ya mungkin Tuhan bisa memanggil gue lagi di lapangan basket. Tapi kalau zaman gue sit up backup itu udah pakai beban kan. Dan ternyata metode itu salah. Bud, momen apa yang paling terasa berkesan banget buat lo selama lo 47 tahun? Yang pasti apa ya? Jadi mau nangis gue di sini. Oke, Sport Friends, kita ketemu lagi dalam Metro Sport Podcast. Ini edisi kedua. Edisi pertama kan kita mengundang legend renang. Nah, untuk podcast Metro Sport Podcast edisi kedua ini nggak kalah dahsyat juga nih. Kalau teman-teman semua pemain penggemar bola basket, khususnya di era 90-an sampai tahun 2000-an, bohong kalau nggak kenal sosok ataupun tamu yang saya hadirkan hari ini. Udah langsung aja deh. Ali Budimansyah. Yo, Ali Budimansyah in the house. I'm here. Gayanya nggak bro kita Apa? udah berapa lama kita kenal bro ya? Lama. 30 tahun ada ya? Ada. 30 tahun? Ada. Sejak lu masih main di? Ada. Di IM. Di IM. Ih, masih. Waduh. 30 masih, tahun sport fans saya ngeliput. Gue masih kecil, kenal lo gue masih kecil hitungannya. Berarti gue jauh amat ya senior ya? Ya iyalah, hitungannya lo senior gue lah. Cuman emang kita nggak mengkotak-kotakan umur gitu. Kita lari bareng, main bola bareng ya. Kalau main basket kan nggak terlalu bisa nih gue waktu itu ya. Jadi gue sempat main bola lah sama teman-teman basket juga kan. Waktu itu kan juga sama Demis juga. Sama Demis juga. Yes. Nah hari ini saya berbahagia sekali karena saya sudah lama nggak bertemu dengan legend bola basket Indonesia ini. Sport friend, dan Anda pasti tahu dan pasti ingin tahu siapa nih Ali Budimansyah, bagaimana dia mengenal basket, bagaimana dia memberikan hidupnya hampir 40 tahun ya bos ya bro ya, almost untuk bola basket. Endurance lu luar biasa tuh untuk bola basket, gua harus akui itu. Sedih, seneng, susah, sebel, ngomel. Iya. Udah. Nah, oke. Apalagi Anda dulu penggemar nonton Kobatama. Nah, salah satu bintang bola basket Indonesia, pemain timnas, juga beberapa klub top di tanah air, Ali Budimansyah. Bud, kita ngomong langsung Bud. Gue pengen kita tarik dari awal lah ya. Bagaimana sih lu kenal basket? Kalau gue baca di referensi tentang lu nih, umur 7 tahun, umur 5 tahun udah main bola basket di daerah Guntur, daerah Menteng tuh ya. Coba cerita sedikit deh. Ya intinya gua ada hidup di istilahnya sama keluarga gue di daerah Guntur. Iya. Daerah Guntur. Sebenarnya gue diperkenalkan basket juga dari kakak gue Bambang. Nah, gue kenal banget tuh. Yes. Dan sebenarnya gue juga bukan bola basket waktu awal-awalnya, gue lebih suka sepak bola secara anak kampung kan. Iya dong, dulu kita kan main bola plastik, ini enggak? Main bola plastik. Gawangnya pakai sendal. Ya gitu deh. Terus udah main bola, suka ikut kejuaraan tarkam, antar kelurahan, antar RT, antar camat. Iya. Antar kecamatan. Cuman yang gua kesel dari bola itu ya nama juga daerah gangster deh, maksudnya daerah Guntur, daerah Menteng Atas, daerah sana Manggarai itu kan daerah-daerah agak-agak gangster dulu lah. Jadi? Nah setelah abis main bola tuh kita selalu berantem. Oh, nggak seru kalau nggak berantem. Berantem. Ya gue sih ya nakal, tapi gue nggak suka bukannya gue takut berantem ya, enggak, maksudnya nggak enak aja berantem, berantem, ntar ada yang bonyok, ada yang nangis, ada yang ini, ntar kalau berantemnya, ini kan yang berantem anak-anak kecil, anak-anak kecil yang ngadu, ntar yang gede-gedenya tuh, betul, sekampung, jadi ribut antara kampung. Iya, itu sering banget terjadi. Nah itu gue akhirnya gue udah, gak deh. Nah pas gue bilang, gue nggak mau. Ya berapa lama kemudian nih kakak gue Bambang, udah lo main basket aja. Tapi sebenarnya pada saat itu gue udah bisa main basket, shooting, udah bisa gitu. Mainnya di mana tuh? Lapangan Guntur. Nah dulu itu lapangan Guntur ada. Nah sekarang tuh lapangan Guntur itu udah dipindahin ke Taman Takuban Perahu. Nah lapangan Guntur yang lama udah jadi perluasan Kelurahan Guntur. Gitu. Dulu kan sekarang tuh kalau misalnya
di Guntur itu tuh lapangan basketnya udah nggak ada, Iya. masjidnya masih ada, tapi Iya. udah direnov baru. Nah, lapangan basketnya pindah ke lapangan Tagumban Perahu. Nah, dari situ kok lanjut cepet banget nih. Di SD, SMP, masuk timnas pelajar lagi ya? Yes, untuk pertama kali tahun Untuk pertama 90. kali. Tahun 90. Iya. Nah, itu gimana ceritanya tuh? Ya ceritanya sih itu ngalir gitu aja ya. Iya. Gue juga nggak ada ekspektasi tentang gue mau jadi pemain basket nasional, gue mau jadi enggak. Oh. Tapi emang role model gue pada saat itu emang kakak gue Bambang. Gue sering kalau misal dia ada Gobatama atau tanding-tanding tuh gue selalu dibawa tuh. Tanding di Kuningan, di Senayan, dia latihan gue suka dibawa gitu. Jadi mungkin daya ini gue terbentuk di situ. Tapi nggak ada juga kepikiran gue pengen kayak Bambang, pengen ini nggak juga, yang ngalir gitu aja sih gitu. Iya. Karena emang istilahnya lingkungan gue kuat dengan basket, jadi mungkin itu yang membuat kuat juga gitu. Hanya kakak ya? Apakah lingkungan di Semua. semuanya di situ? Keluarga gue dari Bambang sampai kakak gue yang paling cewek di atas gue itu main basket semua. Oh, memang family-nya Gitu. family Iya, basketball. tapi orang tua enggak ya. Iya. Nyokap bokap enggak. Nyokap bokap enggak. Dari Bambang, Cecep, Upi, Empok, Titi tuh main basket semua. Titi kakak gue di SMA 1 main basket bareng Hakim Rahman. Iya. Terus kakak gue Empok main basket juga di SMA 8. Terus Upi SMA 3, Cecep SMA 3, Bambang SMA 3 yang kultur bola basketnya emang dulu Kuat banget itu. Gitu. Gue pengen coba tanya juga soal klub. Yes. Lo kan juga pernah main di klub amatir ya? Iya, Langsung amatir Dudasa, Mitra Guntur itu amatir. IM juga amatir nggak waktu itu? IM itu gue dulu gue nggak tahu IM tuh sebenarnya amatir Semi apa. amatir, Ya, itu. Zaman dulu malah waktu zaman gue pronya Indonesia zaman gue tuh gue juga itu kayaknya belum pro ya, masih semi pro ya. Waktu tahu era 98 atau 2000 ke bawah. Gue nggak tahu itu apakah liga di Indonesia itu udah dibilang pro. Iya. Apa semi pro? Apakah semi pro itu emang berlaku? Iya. Apa? Gue nggak tahu. Ketika masuk di Aspak ya, Ya Aspak baru lu ngerasain ini kayaknya bener-bener ini pro gitu. pro. Dari Aspak ke? Gue dari Aspak gue ke Kalila. Tapi sebelum Aspak gue di Pelita Bakri. Oke. Pelita Bakri. Jadi dulu gue pertama gue di IM. Habis dari IM gue ke Dwi Dasa turun ke divisi 1 buat naikin ke pro lagi. Iya. Habis dari Mitra Guntur gue ke CSP. CSP itu Citra Satria Pelita. Citra Satria sama Pelita Jaya merger, jadinya Citra Satria Pelita CSP. Habis dari CSP baru gue ke Aspak. Dari CSP gue ke PJ, dari Pelita Bakri gue baru ke Aspak ke Kalila. Nah Kalila itu kan PJ juga sebenarnya. Habis itu ganti nama jadi sekarang Pelita Bakri lagi. Pelita Jaya lagi. Kalau ngelihat perjalanan karir dan hidup lo, jadi bener juga ya kalau lo mendeklar diri lo bahwa basket is my blood. Yes. Lo bisa jelaskan nggak tuh seperti apa tuh basket is my blood gitu? Ya karena apa yang gue dapat sekarang ini suka duka rezeki mantan pacar, istri, anak apa semua di lingkungan basket. Keluarga inti. Orang-orang sahabat-sahabat terdekat gua yang sampai sekarang masih bersahabat sama gua semua dari lingkungan basket. Tapi bukannya berarti di luar lingkungan basket gua nggak bersahabat dengan berteman ya. Iya. Berteman. Tapi apa yang gua dapat sampai sekarang ini gua ngomong sama lo ya gua semua dari basket. Gua nggak kerja di kantoran, even gua pernah ditawarin dengan gaji gede, tapi gua nggak mau. Pada saat gue retire, gue dapat gaji sama dari temen gue kerja itu sebulan 15 juta, gede loh. Tapi gue nggak mau, gue maunya di basket. Seorang Ali Budimansyah katanya kalau dia meninggal, misalnya dipanggil Tuhan nanti, dia mau dia dimakamkan. Bukan dimakamkan istilahnya. Kalau emang udah waktunya, mungkin sekarang
ya gue mau ya maksudnya ada bukan cita-cita lah. Iya. Ya mungkin Tuhan bisa memanggil gue lagi di lapangan basket. Ada senior gue namanya siapa sih? Dia meninggal di lapangan basket. Jadi lagi situasi apa gitu, dia lagi ngelatih atau apa di dalam lapangan itu lagi anak-anak kecil lagi latihan. Iya. Nah anak-anak kecil itu kan lagi lari. Nah dianya tuh lagi apa gue lupa. Jadi ketabrak sama anak kecil ini. Padahal anak kecil yang nabrak dia. Dan Dia jatuh dan palanya atau apa tuh kebentur. Dan akhirnya dia meninggal di lapangan basket. Mungkin bukan masalah gimana kejadian meninggalnya ya. Iya. Tapi kan lo meninggalnya di lapangan basket. Gitu. segitu cintanya, segitu internalized orang bilangnya, mendarah daging ya basket buat lo ya. Gue nggak setiap doa gue, ya Allah kalau gue meninggal lo tolong dong ambil gue lapang basket. Ya gue nggak gitu-gitu juga. Iya. Nggak gitu-gitu. Tapi ada. Masih punya anak 4 ya, masih perlu didikan kehadiran bapaknya. Tapi anak-anak main basket nggak ya? Yang nomor 3 sama nomor 4 yes main basket. Tadinya dia mereka nggak terlalu intens main basket, nggak terlalu suka lah. Tapi entah kenapa dari mulutnya sendiri, apalagi yang kecil nih. Iya. Pak itu lapangan YPK masih ada, ya, tempat latihan masih ada, coachnya masih ada, masih. Ya aku mau dong latihan lagi. Kemarin aku males latihan karena gini. Iya, Oh ya udah, karena emang dari mulutnya sendiri ya ayo. Kalau awal-awal kan kita yang giring kan. Betul. Tapi kurang respon dari dia gitu. Tapi lama-lama karena dari mulutnya sendiri ya. Tapi lu pengen anak lu suatu saat Gue nggak akan bilang gue pengen, nggak akan bilang gue enggak. Gue pengen apa yang dia lakukan sama apa yang gue lakukan. Natural segitu aja. Tapi passion yang lu tanamkan, passion terhadap kalau dia punya sesuatu yang dia sukai atau dia geluti, passion yang lu punya selama di basket itu yang lu akan berikan buat dia. Yes. Dan total tadi ya. Total dan menjaga trust orang. Itu aja. Wow. Apapun di mana aja ya. Di Iya, mana aja, nggak hanya di olahraga atau dia di lingkungan pertemanan atau apa. Ya mungkin buat gua seorang muslim mungkin gua makan babi, makan ini, makan itu, tapi gua nggak makan temen. Trust. Oke. Nah, kita beralih ke lain lagi nih. Soal sebutan Budiman Jordan ini. Wah, ini kan berat juga ya. Iya, Tahun berapa itu muncul nama Itu around 94 atau 95 deh. Itu bermula dari mana itu? Kenapa Jordan? Kenapa bukan Scottie Pippen, Tony Kukoc? Pippennya kan Mas Romi. Pippennya Mas Romi ya. Oh iya. Jadi emang duet gue sama Mas Romi ini emang udah, ya kita kan era 90-an lah. Betul. Emang dijulukin duetnya Michael Jordan dan Scottie Pippen gitu. Dan emang karakter kita berdua kalau main emang ya gue juga nggak tahu mirip apa enggak, ini kan kata orang. Iya, betul. Kata orang. Ya mirip gitu, makanya kita dijulukin Scottie Pippen dan Michael Jordan. Dan waktu gue dijulukin Michael Jordan, gue juga nggak tahu gue Michael Jordan dari mana gitu. Secara kita kan semeter kotor, Michael Jordan tinggi, tapi emang kalau dibilang Michael Jordan, gue menginspirasi dia. Iya. Tapi iya, bukan plak menginspirasi plak gitu ya, enggak. Iya. Gue maksudnya apa yang dia lakuin di olahraga bola basket ini, gue terinspirasi. Tapi bukannya gue pengen permainan yang kayak dia, jauh lah, susah. Apa sih yang lu contoh, ngedangnya kah atau reverse-nya kah? Sebenarnya sih yang gue contoh dari dia tuh bukan soal gaya permainan bola basketnya dia sih. Nah, apa nih? Etos kerjanya dia. Etos kerja. Etos kerjanya dia kan dia mencintai bola basket nih. Iya. Olahraga bola basket. Ya. Nah, etos kerjanya dia selama dia latihan. Karena gini, salah lo mengidolakan Kyrie Irving waktu dia bermain basket, waktu di game. Wow, gini bagus kan? Yang lo harus lihat waktu lo latihannya yang harus lo lihat. Karena kenapa Kyrie Michael Jordan bisa begitu? Karena waktu latihannya. Tanpa latihan mereka nggak bisa begitu. Nah, anak zaman sekarang kebolak-balik nih. Anak zaman sekarang ngelihat gamenya. Dia nggak lihat behind the scene. Yes. Padahal justru behind the scene-nya yang hasil di lapangan itu karena behind the scene. Behind the scene. Itu. Makanya kalau
ada anak-anak zaman, ya nggak usah anak zaman sekarang lah. Iya. Yang udah ngikutin gaya NBA, oh gini-gini, Iya. begini-gini. Tapi ya gitu-gitu doang. Tapi dia lupa sebelum Kyrie seperti itu, Jordan seperti itu, LeBron seperti itu. Apa sih Iya. dari bawah yang dia latih? Fundamental. Yang pasti Good point. fundamental. Jadi seperti apa waktu itu Ali Budimansyah berlatih di Bro, timnas? jangan Ini kita pengen tahu dan semua Iya, orang iya. harus tahu ini. Iya. Seperti apa? sampai saat ini gue ngomong sama lo, saksi-saksi kalau gue latihan basket sama kakak gue Bambang Hermansyah sampai Iya. nangis-nangis itu masih banyak, masih pada hidup. Jadi gue latihan basket fundamental apalagi. Iya. Yang namanya fundamental tuh kan harus repeat. Basketball is habit. Basketball Is is habit. Repeat. Kalau Iya. lo nggak repeat, lo kan nggak kultur basketball di badan lo nggak akan nyatu sama lo. Good. Itu hidup kita juga tuh. Karir kita juga di luar basket juga ya seperti itu. Repeat. Tren terus iya. Lalu terus Tapi repeat itu kan bukan repeat itu yang kayak membosankan. Iya. Repeat itu kan bisa kita create. Apalagi zaman sekarang tuh banyak, ya lu apa sih? Kalau gue kan kalau Bambang Hermansyah kakak gue waktu ngelatih gue itu salah, pasti gue salah. Iya. Tapi kalau zaman sekarang, kalau pelatih salah, maaf nih ya, lo bisa lihat di YouTube. Apapun yang basket cara shooting bagus, dribble bagus, passing bagus, main apa, Iya. ada semua di sini. Nah, waktu zaman gua, waktu kakak gua ngelatih, itu kalau Kak Bambang salah ngelatih gua pasti akan salah. Gua kan nggak akan seperti ini. Iya. Role modelnya salah ya berarti yang jaga kan Salah. Itu emang bener. Kayak begini, Michael Jordan, mungkin orang nggak tahu, gue agak sedikit ngeliat. Kalau waktu Michael Jordan di SMA pelatihnya salah, dia nggak akan jadi Michael Jordan sekarang. Nih di SMA. Iya. Itu aja. Langsung gue berpikir nih Bud, bahwa pentingnya akademi-akademi yang seperti lu kelola sekarang bersama dengan Gepeng ya. Iya. Untuk anak-anak supaya basicnya itu. Basic fundamentalnya. Indonesia tuh besar bro, dari Aceh sampai Irian. Beda sama Filipina yang kecil, kepulauan tapi kecil. Amerika besar tapi daratan semua. Daratan semua. Indonesia dari Aceh sampai Irian itu kepulauan besar. Iya, ini problem sepak bola juga Ya ini. iya, ya kan Kepulauan. yang Iya. tadi gue bilang sama lo, sama Ponario, gue nanya sama dia, lo sepak bola mau kayak apa sih sebenarnya? Iya. Gue sempet tukar pikiran sama Ponario karena gue pengen tahu gitu loh. Seandainya fasilitas yang sekarang anak-anak punya sekarang, pemain basket sekarang, timnas lah kita bilang. Udah, wah. Itu lu miliki dulu. Oh, gue gak ngerti deh. Itu gue gak ngerti. Yang dimiliki oleh teman-teman Victor Roaring, Gepeng, untuk semuanya punya fasilitas kayak sekarang ini. Seperti apa tuh, Bro? Gak ngerti gue. Mungkin emas kali ya. Si Games. Bisa jadi. Iya. Bisa jadi. Tapi bukannya berarti nanti kita nggak bisa dapat emas. Bisa. Cuman masalahnya kita harus konsisten. Nah, ini kita coba. Kita konsisten nggak bangga. Karena ya gue sih nggak menggurui karena gue juga pelaku, pelatih sekarang. Iya. Gue pemerhati, gue Iya. insan basket. Jadi Iya. gue udah nyebur nih gitu. Yang namanya konsistensi itu kurang. Oke, lu level up nih dari pemain sekarang asisten pelatih bahkan menjadi pelatih. Iya. Dunia ini yang lu lihat seperti apa? Dunia kepelatihan. Kita bicara dunia kepelatihan. Betapa pentingnya pelatih basket untuk usia-usia dini. Oh penting banget. Karena kenapa? Yang harus kita benar-benar perhatiin adalah bukan pelatih-pelatih di level atas. Ya. Yang kita harus perhatiin adalah pelatih-pelatih di level bawah. Karena di level bawah menentukan adanya generasi olahraga apapun itu. Iya, betul. Dengan fundamental olahraga apapun Iya. itu buat mereka cikal bakal mereka atau apa sih istilahnya ilmu mereka buat ke profesional Iya. dan nasional. Nah cikal bakalnya di mana? Pelatih-pelatih yang di bawah ini. Yang meletakkan dasar basic. Yes.
Bola basket yang benar ya. Yes. Datanginlah semua pelatih-pelatih bagus dari Amerika, Eropa. Bukan melatih pelatih-pelatih yang di atas, pelatih-pelatih yang di bawah justru. Tadi lu kan cerita, Bud, tentang latihan fisik. Heeh. Bahwa ada kesalahan yang biasanya pemain basket dulu dilakukan adalah push up, sit up. Iya. Ternyata Itu kan informasi yang update itu telat. sebenarnya yang dianjurkan apa? Jadi gini, hampir semua olahraga basket, apalagi khusus basket ya. Iya. Sekarang yang namanya sit up, back up itu udah nggak boleh. Kecuali tes fisik boleh. Tapi tes fisik itu kan bukan rutinitas. Iya, Cuman sesekali aja. Sekali doang. Oke, misalnya tes fisik 1 menit berapa kali? Iya. 1 menit doang. Tapi kalau zaman gua sit up back up itu udah pakai beban kan 30 kali. Back up 30 kali pakai beban. Sedangkan Akhirnya ya gue. Dan ternyata metode itu salah kalau dilakukan sama atlet-atlet profesional. Karena setiap tulang manusia itu kan beda-beda kekuatannya. Iya. Beda-beda. Tapi apa yang sekarang udah berjalan itu udah sesuai sama industri olahraga modern. Iya. Yang namanya penguatan perut ini, perut depan, perut Iya. belakang itu dilakukan dengan plank. dengan plank ya. Nah, dan plank itu udah sekarang udah beraneka ragam Iya. lagi planknya kayak apa. Tapi Kita udah, lihat di sosmed, YouTube, plank iya, udah macam-macam. Udah ya. macam-macam. Dan itu ternyata memang bermanfaat untuk pemain. Buat pemain basket. pemain Ya bukan semua Iya, olahraga, semua lah, olahraga. semua olahraga, Iya, lah, iya. semua olahraga. Dan tapi itu kan informasi itu kan telat masuk ke Indonesianya. Iya. Gitu. SEA Games di depan mata nih kita. Yes. nih. Dan lu sampai hari ini masih terlibat Masih. di era di event ini ya. Alhamdulillah masih dipercaya. Udah berapa kali SEA Games, Bud? Gue sebagai pemain ini dari 93 sampai 2003. Karena 2005 gue kepanggil seleksi tapi gue ngundurin diri di tengah-tengah. Perak pertama bola basket 2000 era lu ya. 2000 Malaysia. Era lu kan waktu itu ya. Perunggu pertama 93. 93. Ah. Perak pertama Perak pertama 2000 Malaysia. 2000 Malaysia. Lu masih main di situ? Masih. Sama teman-teman kayak Gepeng segala? Ya, Johnson, Gepeng, Inal, Imade. Imade, Iya. Suko, Wiwin, Riko Hartono, Riko Kindai. Hartono. Masih hafal gua. Itu perak pertama. Perak pertama. Kita menembus final pada waktu itu ya. Yes. Tapi sebenarnya itu nggak ada final. Oh, itu gak ada final. Round robin. Iya, nggak ada iya, final, iya, nggak ada iya, final, iya. nggak ada final. Tapi memang ya Filipina Iya. dominasi. Dominasi. Apa sih kelebihan Filipina Bud, yang lu tahu selama ini? Dan kita akan menghadapi Filipina lagi nanti kan? Iya, satu kultur, kedua konsistensi, itu aja sih. Udah simpel. Kultur dan konsistensi. Iya. Kompetisi gimana, Bud? Kompetisi Filipina bagus karena konsisten. Dibandingkan dengan kita. Kita juga cukup bagus, Bud. Up Kompetisi. and down. Iya, bagus up and down-nya. Ah, Gobatama, NBL, IBL. IBL PBA? Ya dari dulu ya PBA. Itu cuma ganti baju aja kan? Iya, ganti baju aja. Ganti baju aja. Dan gue dapat informasi dari teman-teman gue di Filipina, PBA itu ya up and down juga, sama kayak NBA juga up and down, tapi dia konsisten. Perpecahan ada, selalu perpecahan, pasti nggak ada perpecahan. Resistensi pasti ada. Pasti ada. Tapi konsisten. Konsisten. Wah, kita dapat banyak nih. Konsisten tadi kan. Ya. Total. Bagaimana dan trust. Ya karena mereka tahu industri. Industri apa? Satu, lo menghasilkan prestasi dan uang. Udah. Apa lagi? Iya, iya, iya. Industri menghasilkan prestasi dan uang. Iya. Lapangan kerja. Betul. Lah di PBA begitu. Ya di NBA mungkin gue nggak terlalu ngomong NBA lah, terlalu. Iya. Udahlah terlalu. Udahlah. PBA aja lah. Karena muka kita tuh sama. Makanan kita tuh sama orang Filipina. Kultur tadi ya. Kultur. Konsistensi. Dan kultur itu di-create sama dia. Coba jelaskan. Maksudnya kultur di-create itu seperti apa? Budaya basket itu di-create. Gimana caranya meng-create kultur budaya basket itu? Ya itu tadi.
kompetisi-kompetisi istilahnya event-event basket itu di pelosok-pelosok, apalagi di kota-kota besar itu benar-benar diperbanyak, Serius lagi buat. diseriusin. Kan basketball is habit, lo bikin habit dong. Dia bikin habit, apapun itu. Dibilang akan ngeluarin duit banyak, ya pasti ngeluarin duit banyak. Iya. Ya akan. Nggak ada sesuatu hal yang bagus jadinya didapati dari hasil Iya. duit yang sedikit. Buat momen apa yang paling terasa berkesan banget buat lo selama lo 47 tahun ada di dunia ini basket ini? Ya yang pasti sih banyak temen. Yang pasti apa ya? Jadi mau nangis gue di sini. ya apa ya? Ya mungkin lo nanyanya pas lagi momen gue pengen, ya karena gue memang ada rencana emang ini yang terakhir buat gue sih di SEA Games ini as a coach, berhasil atau nggak berhasil. Karena buat gue udah nggak agak sejalan nih sama orang-orang di sekitar. Jadi gue terlalu banyak makan apa ya? Kok gini sih? Jadi selalu mengcompare. Iya. Waktu zaman dulu sama zaman sekarang, padahal itu sih nggak boleh sebenarnya. Itu nggak, sebagai manusia nggak boleh. Tapi itu terjadi. Itu terjadi banget. Banyak misalnya yang sekarang yang gue jalanin ini, energi positif yang kemarin kita jalanin selama TC waktu preparation di Manila, ini energi positif yang gue ulangin lagi nih nggak sehebat waktu ke Manila. Iya. Ini ada beberapa situasi yang nggak enak. Tapi lu terlepas dari itu lu tetap mencintai. Oh iya. Ini kan gue manusiawi loh, Iya, manusia. Ada sesuatu yang menurut gue nggak serak, gue ngedumel, itu manusiawi. Tapi at least kan gue nggak tulis di Instagram, curhat di Instagram, bla 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 bla, baper gitu, enggak. Ya ini gue ngomong kayak gini karena ya kedekatan kita aja, even kita nggak pernah, udah lama nggak ketemu ya, tapi kan kita udah tahu, udah sama-sama tahu loh. Gue gimana, lo gimana. Jadi gue juga apa yang gue sampein di sini ya lepas begitu aja. Cuman gue masih terobsesi apa yang nanti gue lakukan bersama tim 3x3 ini di SEA Games ini, menghasilkan apapun itu yang terbaik. Sekarang lu tetap di basket tapi mengubah ke 3x3 ya? Sama aja basket aja kan, Iya. cuman ini berbeda. Ini menarik nih buat. Iya. Dapat ide dari mana itu memulai X3 dan ya kenapa? Yang tadi yang gue bilang, ya semua ngalir gitu aja. Oke. Pertama kali gue ditawarin 3x3 itu tahun 2017 apa 2018. Kalau nggak salah waktu itu Asia Cup ya. Iya. Asia Cup. Ya gue ditawarin sama Ramadatau. Ramadatau ditawarin, "Bud, lo mau nggak ngelatih 3x3?" Waduh. Jujur, gue sih nggak tahu ya permainan 3x3 kayak gimana. Gue nggak pernah main 3x3. Gue nggak pernah nonton pertandingan 3x3 itu kayak apa, gimana, sistem 3x3-nya gimana, gue nggak pernah sih. Tapi sih yang pasti gue bisa bikin tim menang sih, gue bisa. Karena gue tahu cara masukin bola ke keranjang sebanyak-banyaknya dari lawan, gue ngerti banget. Karena biar bagaimana masukinnya kan kering. Iya juga sih. Lo mau coba nggak? Ya ayo aja sih. Asal lo percaya sama gue, ayo. Tapi yang pasti harus percaya. Iya. Kalau nggak percaya jangan. Ya udah Bud, lo ngelatih ya. Oke. Ya udah gue belajar lah, buka YouTube, pelajaran terus Semua. dari kan dulu kan
mentor-mentor 3x3 yang pendahulunya kan kayak ada Anthony, Iya. ada Rama, ada ini, ada itu. Ya gue nanya lah ke mereka yang duluan lah, gue tanya gimana main 3x3. Ya akhirnya sebenarnya pas gue pelajari gampang. Karena lu Tapi bukan basket. Susah tapi. Tapi susah. Susah sebenarnya, susah. Gampang-gampang susah tapi susah. Jadi gini bro, pemain-pemain jago yang di 5 on 5, lu jago banget nih di 5 on 5. Lu belum tentu jago di 3x3. Tapi lu kalau udah jago di 3x3, tapi lu udah pasti jago di 5 on 5. Kenapa tuh? Karena kecepatan mengambil eksekusi, kecepatan mengambil decision. Lo dalam waktu 10 menit, Iya. waktu serang 12 detik, lo harus ngambil keputusan. Shoot. Shoot, pass, atau bikin situasi. Bikin situasi, pass, atau attack ke basket. Dan di 5 on 5 kan sistem serangnya kan beda. Lo ada ada offense satu lapangan, defense lo bisa satu lapangan. Kalau lu cuma setengah lapangan gini aja. Iya. Dibilang capean 3x3 pada 5 on 5. Kalau 3x3 lu harus fokus di 10 menit pertama. Maksudnya lu cuma ada waktu 10 menit buat menang atau lo kalah. 5 on 5 quarter pertama jelek, lo masih perbaiki di quarter kedua. Quarter kedua jelek, lo masih bisa quarter ketiga. Quarter ketiga aja masih ke keempat. Dan di 5 on 5 ada time out. Pelatih masih bisa. Masih bisa. Berubah. Iya. Half time masih bisa loker. Iya. Masih bisa review. Tapi di 3x3 lo nggak bisa. Nggak ada pelatih di situ. Lo cuma berempat doang udah main. Pelatih di luar. Lo berkomunikasi sama pelatih, eye contact aja, technical foul, free throw. Tapi tim basket nasional kita targetnya emas ya? Basket 5 on 5, medali, final. Oh, Kalau nggak salah, final. Perak kalau syukur-syukur emas ya. Syukur-syukur emas. Ya semua bisa terjadi sih sebenarnya, Kayak gue ngamatin di 3x3 ini, dan kebetulan juga tim nasional Filipina ini nggak nurunin. Kalau waktu di Manila kemarin kan 4 pemain PBA. Iya. 4 pemain fill up Filipina Amerika. Jadi yang gue bilang sama lo, kita pakai 37 dukun terbaik di provinsi Indonesia, nggak menang juga, emang jago. Nah tapi kalau sekarang insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Iya. Karena 4 pemainnya Filipino semua. Satu ya? Kayak semuanya. Semuanya Filipino semua. Jadi tim basket Filipina yang dibawa ke SEA Games yang bermaterikan pemain PBA itu 5 on 5 doang. Jadi target untuk 5 on 5 itu final ya? Final, 5 on 5 final. Dan itu ada peluang kita untuk situ. Kalau 3x3 emas. Kita doakan nih ya semua. Harus dong didoakan dong. Iya dong. Bud, kalau lu nggak jadi pemain basket lu jadi apa sih, Bud? Wah, jadi apa ya? Ayo coba. Mau jujur ya? Jujur ya? Iya. Apa sih? Nggak tahu gue. Udah nggak punya kepikiran lain ya? Nggak tahu. Kan yang tadi gue bilang, gue ditawarin kerja sama temen gue. Yang sebulan 15 juta aja, yang gue nggak tahu kerjanya apa. Pokoknya lu masuk aja, dia butuh 3 bulan atau 4 bulan, gue lupa. Tuh gue kerja tuh 3 bulan 4 bulan. Cuman gue nggak tahu nggak mau ngapain. Ini orang baik banget. Gue nggak usah sebutin di sini namanya. Ini udah sering, ini udah gue sering kok gue sebut kok. Jadi tapi udah. Emang nggak cocok. Jadi udah basket doang. Basket doang. Ya basket doang. Udah nggak kepikiran yang lain ya. Even sekarang gua di manajemen Bumi Borneo profesional. Nah itu dia tuh, gimana ya, tuh? Basket juga. Tapi bukan ke pelatihan atau apa, tapi gue di manajemennya. Di manajemennya. Nah kalau lu manajemen, apa yang menjadi main konsep lu nih?
paling tidak apa yang lu mau terapkan di Borneo? Belajar dari manajemen klub-klub yang lain yang lu udah rasakan dan lu udah alami. Yang pasti keburukan-keburukan di manajemen yang dulu gue sebagai pemain itu gue lihat dengan mata kepala sendiri itu nggak bener, itu nggak akan gue lakukan atau mereka lakukan tapi akan gue bilang ini salah. Iya. Karena adalah ujung tombak itu adalah pemain. Si pemain basketnya itu ujung tombak. Apalagi sekarang bukan hanya ujung tombak di lapangan aja, tapi ujung tombak buat kita menghasilkan pundi-pundi di klub ini pemain. Ya, sekarang pemain kan bisa dijual. Beda sama zaman gue dulu. Jual apa? Nggak ada. Zaman dulu yang bos basket ya udah ngeluarin duit doang udah. Kalau zaman sekarang bisa investasi. Pemain tuh investasi. Berarti sudah industri. Udah industri. Dan kita memang harus masuk ke situ. Iya. Nah, owner gue di Bumi Borneo ini owner yang hebat di perusahaan-perusahaannya dia. Tapi beda lo ngurus basket sama ngurus perusahaan, ada bedanya. Iya. Gitu. Nah, inilah yang gue maksudnya gue nggak menggurui owner gue, tapi at least pengalaman gue seperti ini. Berbagi seperti itu. Berbagi gitu. Jadi nggak bisa juga si pemain-pemain ini juga kayak ya istilah diperos habis itu dibuang gitu. Nggak gitu juga. Iya. Selagi mereka masih bisa aset ini kan aset. Masih bisa kita jual dengan talentnya dia. Ya kita jual ke sponsor-sponsor. Sama tim kita juga begitu. Ya sekarang industri, ya lo tau lah sendiri industri udah berkembang kemana-mana aja, nggak hanya si pemain basket ini digaji buat bermain basket di lapangan. Tapi di luar lapangan dia juga menghasilkan uang juga. Dia bisa di-endorse bro. Bisa di-endorse. Tapi harus secara profesional. Jangan diperes nih. Oke, pemain 20%. Klubnya 80%. Ya nggak gitu juga lah. Ini curhat. Buset dah. Curhat dulu nih kayaknya nih. Nggak gitu juga. Gitu. Buat impian lo yang belum tercapai apa, Mat? Ini mas Bola basket. even gue waktu sebagai pemain gue nggak pernah mempersembahkan emas buat Indonesia di SEA Games. Waktu di Manila Di Manila tuh hampir. Makanya perak kan. Ketat dong pertandingan. Ketat. Dan nggak ada di Manila waktu di Manila kemarin pertandingan yang biasa aja tuh nggak ada. Apalagi sekarang nih. Iya. Ini kalau misalnya insya Allah tim 3x3 ini dapat emas, udah komplit hidup gua. Kalau Tuhan mau manggil gua, jangan. Tapi memang benar, udah komplit, udah komplit. Ya tinggal membesarkan anak-anak lah ya, tinggal membesarkan anak-anak, yes. Tapi buat karir udah komplit. Momen paling lucu apa sih Bud dalam kehidupan basket lo tuh? Gue pernah di Beijing selama sebulan lu makannya cuma apa? Ya itu. Gimana tuh? Jadi kita TC ke Beijing, itu kalau nggak salah persiapan ini SEA Games 93. Kalau nggak salah tuh 9 bulan apa 7 bulan. Enggak, sorry, bukan 9 bulan 7 bulan. 3 bulanan. 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan di Beijing. 3 bulan di Beijing. Ya itu 3 bulan hitungannya lama lah ya. Jadi kita TC kita nginepnya kayak di Indonesia tuh Ragunannya Beijing, Ragunannya Cina. Ragunannya Cina. Jadi lapangan tuh udah di dalam satu komplek gitu. Nah, setiap breakfast itu kan banyak makanan gitu lah. Tapi gue yang lainnya rasanya tuh buat gue tuh nggak enak. Jadi gue makannya cuma cakwe sama bubur, cakwe, bubur. Udah itu aja, cakwe, bubur. Udah itu aja udah. Selama 3 bulan. Ya pasti pemain basket banyak fansnya. Lu main di Kobatama. Dan penonton juga basket tuh banyak perempuan juga. Nah, lu masa diri lu keren tuh berganteng nggak?
Gue sih nggak menempatkan diri gue keren sih, maksudnya ya gue apa adanya aja sih. Gue urak-urakan, gue orang nggak muna, gue apa adanya. Even gue lagi deketin cewek, gue naik bus ya gue naik bus. Tapi waktu gue deketin cewek rumahnya jauh, even udah pacaran, ya paling cuma sebulan gue putusin, ya rumahnya jauh. Ya iya kan. Kalau dia naik mobil, ya lo ke rumah gue. Gitu. Ya gue apa adanya aja sih. Gue juga nggak bilang kalau gue nih ganteng, gue cuman ya apa ya. Tapi dulu juga nggak ada kepikiran kayak gitu sih sebenarnya sih bro ya. Nggak ada Gak sih ada ya. gitu ya. Ya asik-asik aja. Asik-asik aja. Asik-asik aja. Asik-asik aja. Kalau tiba-tiba kita besok jalan sama satu cewek ini, besok cewek ini, besok cewek ganti-ganti, kan semuanya nggak dipacarin. Banyak orang tua sekarang yang nganter anak-anaknya ke lapangan basket. Ya. Ya kan, antusias, passion, nggak tahu lah motivasinya, mungkin anak yang ingin menjadi pemain atau killing time, menghabiskan Iya, waktu, iya, iya. atau daripada main Iya. game lebih baik main basket. Nah, apa pesan lo buat orang tua yang anak-anaknya, yang pengen anaknya juga memiliki karir di bola basket? Iya, buat gue sih fenomena ini gue sih ini ya, maksudnya apresiasinya besar banget sih sama parents zaman sekarang ya. Beda waktu parents zaman kita. Iya. Ya udah kita tinggalin aja. Mana lo main basket? Ya udah jam pulang jam segini ya. Udah gitu. Kalau zaman sekarang kan dianterin. Even nggak bisa dianterin apa istilahnya kendaraan dia Gojeknya apanya dipesenin gitu kan, ditungguin gitu. Gue sangat sangat kasih apresiasi besar sama parents zaman sekarang. Terlepas salah satunya gue. Tapi buat gue pribadi buat apa pesan buat apa parents zaman sekarang, janganlah terlalu memaksa kalau anaknya ini emang nggak bagus di level Nggak talent. tapi lo paksain Ya. buat bermain di level yang nggak seharusnya bukan di levelnya dia. Ya. Karena gue ngerasa sendiri kalau maksudnya kan gue punya akademi, Nah. akademi dan klub. Jadi akademi ini adalah si pebasket ini belajar fundamental basket. Kalau emang udah waktunya, baru gue masukin ke klub. Kalau mereka udah siap berkompetisi. Tapi kalau mereka belum siap berkompetisi, ya mereka belum nggak akan kesini. Nah, banyak parents yang memaksa, loh anak saya kan bagus, kenapa nggak main kesini? Kenapa nggak main kesini? Akhirnya pernah sekali-sekali gue bilang sama coachnya, ya lo mainin aja, mainin full 4 quarter, kasih lihat, compete gak anaknya. Dan gue rasa si parentsnya akan malu ngeliat anaknya mainnya begitu. Tapi kan gue harus ngejaga juga. Iya. Karena anak zaman sekarang kalau misalnya moodnya jelek dia nggak mau ini lagi loh. Nggak mau menyentuh lagi. Nggak mau menyentuh lagi. Itu kan harus dijaga. Iya. Even anak gue pun akan gue perlakukan seperti itu. Iya. Maka waktu gue menggiring anak gue main basket, pas dia nggak mood, gue lepas. Oke nggak mau ya udah. Tapi pas dari mulutnya keluar, Pak main basket lagi, hantu lagi, ajak lagi. Nah buat parents buat saran gue sih, maksudnya berilah, ya maksudnya senatural mungkin lah. Kalau emang anak lo ini emang bagus, lo support. Even bagus disupport juga. Tapi pada level yang emang lo lihat anak lo belum sampai level atas. Iya. Itu aja sih. Ya kan, ya kadang kalau apa, ya maaf nih parents yang punya duit, ya itu ya ada sesuatu ke pelatih yang nah gitu. Tapi kalau gue di Warriors lo nggak boleh kayak begitu ya. Ketahuan keluar lo. Karena emang gue pengen di Warriors ini di akademi gue sama Mas Romi ini emang pengen menjadi nggak hanya nge-build si pemainnya, tapi mindset parentsnya juga di-build. Gitu. Jadi kita emang bener-bener si pemain ini ke-build dari bawah sampai atas tuh emang bener ke-build as a athlete. Ya, poin banget tuh. Karena yang kita build tuh bukan nggak hanya as a athlete-nya Iya. aja, mindset lo buat apa istilahnya, pondasi hidup lo. Karena main basket lo kan apa ya istilah,
lo harus mengetahui karakter temen lo harus understanding, lo harus ini, harus attitude lo itu kan jadi satu kesatuan lo mau jadi atlet basket. Dan itu alhamdulillah di mana di Warriors karakter itu kita build. Nggak hanya di lapangan, di luar lapangan juga kita build. By the way, lu pernah diskors kan? Oh pernah, pukul-pukulan, pernah sama Kiki Susilo, pernah. Ya, maksudnya darah muda lah, darah muda. Tapi di waktu di luar kita ketawa-ketawa aja, itu ibaratnya berantem yang spontanitas. Kita lihat di NBA, di NCAA juga gitu ya. Gitu aja. Tapi mereka habis itu ketawa-ketawa aja. Berapa hari kemudian ketawa-ketawa. Maksudnya itu part of the game lah yang namanya berantem itulah. Maksudnya itu nggak harus dicontoh, nggak harus dicontoh. Tapi at least sebagai manusia yang namanya spontanitas itu kan bisa kayak apa aja. Tapi gimana caranya abis bertanding itu apa yang terjadi di lapangan ya tinggal di lapangan. Iya. Di luar kita udah temen. Sama kayak misalnya di kantor discuss tentang apa, nggak bisa dong, ini kan sistemnya kayak begini, nggak bisa gini. Oke, solusinya gimana? Oke, solusinya begini. Abis udah selesai meeting keluar kantor ya udah biasa, udah beda. Apa yang ada di meja discuss udah begitu aja. Alhamdulillah sih gue ke build seperti itu sih. Jadi kalau misalnya lagi ya contoh lah kemarin pemain gue kritik gue, gue surprise loh, gue dikritik. Surprise loh gue. Baru kemarin gue dikritik. Coach kok dari Bali sama ini kalau nggak review kita sih tentang ini, nah ini kan harus gini. Oh oke. Karena menurut gue sama asisten partner gue, buat gue dari Bali sampai Manila itu mereka fine. Tapi mereka pengen di mereka review pengen di review. Oke. Gue nggak tersinggung gue. Gini coach gini. Oke. Ya udah habis itu malam meeting. Gini. Kita nonton video. Oke, nonton video. Jadi apa yang di review pas besok gua harus review emang sesuai sama pertandingan mereka ya kekurangannya mereka. Iya. Review langsung. 2 hari ini gua review. Padahal menurut gua mereka udah fine. Buat gua fine mereka. Cepet lah gitu. Mereka kritik gua nggak marah. Oh, wah, banyak banget nih, thank you banget. Thank you bro, sama-sama. Ya kan, udah lama nggak ketemu, sekali ketemu kita diskusinya kayak begini. Ini mah kalau sampai sambil ngebir mah bisa sampai 3 pagi ini. Jangan ingetin dulu kita ya. DJ Naro lagi. Sebelum berakhir ada speed question nih. Nah, dengan cepat. Nggak tahu ini pertanyaan titipan nih. Speed question. Cepat jawabnya. Koleksi sneakers atau jersey basket? Sneakers. Jordan banget tuh. Michael Jordan atau Dennis Rodman? Ya, Michael Jordan. Jika aku kembali muda, aku akan main di IBL. Pemain favorit di IBL adalah Prastawa. 3 kata yang menggambarkan Ali. Pertama, urakan. Kedua, gue tahu bro. Berapa kata sih itu? 3. 3. Urakan. Loyal. Humoris. Keren abis. Sport lover atau sport apa? Hari ini luar biasa. Tamu kita inspiratif banget. Bagi Anda penggemar basket, Anda mesti lihat podcast kita dengan legend Budi Jordan yang sudah hadir sama dengan kita, dan kita mau dia bawa medali emas nanti. Amin. Medali emas kita doakan ya, bukannya kita pinta dia, tapi kita doakan. Amin. Supaya bukan hanya 5-on-5-nya ya saja yang medali emas, tapi yang 3x3-nya juga bisa medali. Putri 5-on-5. Iya. Putri 5-on-5, 3x3, putra 5-on-5 dan putra 3x3 semua bisa menyumbangkan medali. Oke. Amin. Thank you, Bud. Sama-sama. Thank bro. you.
Sama-sama. Thank you semua yang udah nonton. Kita akan ketemu lagi dengan ya kita cari nanti bintang-bintang sport legend ataupun yang masih main di podcast Metro Sport. Ya, legendnya Pitung. Pitung olahraganya apa ya?